Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim berpetualang di Kabupaten Ciamis. Kenapa Kang Hakim bisa nyampe Ciamis nih? Karena ada seorang subscriber yang merekomendasikan tempat. Katanya, Kang, di daerah saya juga ada yang tinggal di hutan. Beliau itu orang kaya dari Bandung dan istrinya itu seorang dokter. Namanya itu kalau nggak salah Bapak Galih. Langsung Kang Hakim susul ke sini nih. Dan nanya-nanya di perkampungan sana ya, di ujung sana. Nah, katanya betul, memang keluarga Bapak Galih itu udah lama banget tinggal di area hutan seperti ini. Nah, akses jalan menuju rumahnya kayak gini ya. Jalannya itu masih tanah, terus dikelilingi area pohon bambu atau hutan bambu seperti ini. Biasanya kan kalau misalkan orang kaya itu nyaman tinggal di kota, tapi kok ini malah memilih tinggal di hutan. Ya nanti kita tanya langsung aja ya kepada Bapak Galihnya. Udaranya itu ya bener-bener sangat sejuk. Terus pemandangannya itu luar biasa, indah banget. Dan mudah-mudahan nih Kang Hakim datang ke sini jauh-jauh dari Majalengka ke Ciamis bisa ketemu sama Bapak Galih ya. Bapak Galihnya sedang ada di rumah. Karena luar biasa akses jalan untuk nyampe sini tuh luar biasa ekstrim banget. Jalannya itu masih bebatuan, jalannya itu masih tanah, apalagi sekarang musim hujan kayak gini. Licin kalau bawa sepeda motor. Ya harus benar-benar ekstra hati-hati ketika datang ke sini. Dan untuk para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Terus juga jangan lupa like, comment, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai yang ada di bawah kita ini. Dan mohon maaf untuk alamatnya mungkin Kang Hakim privasi ya, karena demi keselamatan narasumber juga. Karena kan beliau tinggal di hutan, jauh dari pemukiman warga. Oke, kita lanjutkan perjalanan yuk. Perjalanan menuju rumahnya Bapak Galih. Jadi patokan Kang Hakim ini nih, ada kabel nih. Kabel penerangan listrik ya. Pokoknya ngikutin ini aja katanya tadi teh. Kalau misalkan udah jalan bebatuan, ada jalan kecil, jalan masih tanah, masuk ke sana. Terus ikutin kabel katanya. Nah ini pohon kopinya tuh, kebun kopinya. Karena tadi informasinya juga kayak gitu. Jadi di sini tuh sambil berkebun kopi katanya. Nah itu ada kedengarannya suara mesin pemotong kayu. Wow, itu aliran air sungainya ya. Cuman sayang jauh banget nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan di luar kamera dengan mata telanjang dilihat kayak gini, ini jelas banget tuh aliran air sungainya sangat jernih dan sangat bersih sekali ya. Bikin betah kayaknya kalau misalkan tinggal di sini. Oh iya tuh rumahnya tuh udah kelihatan tuh. Ada atapnya tuh, udah kelihatan genteng rumahnya dari sini. Assalamualaikum. Permisi. Wah, ada dogi lagi. Assalamualaikum. Ibu. Maaf. Ibu. Sebelumnya kenalin, Bu. Waduh, Ibu ini aman doginya, Bu? Gogoknya aman? Aman, nggak apa-apa. Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Bapak kenalin, saya Hakim Pak. Dari Is. Ini nggak apa-apa Pak. Anjingnya nggak apa-apa. Saya lewat sini aja deh Pak. Saya soalnya takut sama anjing itu. Dari mana? Saya dari Bantarujek Pak. Oh, Bantarujek. Kawit di Bantarujek, Kalarasan
Ada informasi apa ya dari subscriber, katanya ada orang kaya dari Bandung namanya Bapak Galih, istrinya seorang dokter, tinggal di hutan, memilih tinggal di hutan. Amin. Kalau Bapak tinggal di sini tuh udah lama, Pak? Dari 2013. Dari 2013. Ya, Berarti betul. kurang lebih udah 13 tahun ya, Pak ya? 13 tahun jalan lah. 13 tahun jalan. Tinggal di sini, maaf Pak, sama siapa aja, Pak? Kebetulan 2017 itu sebelum ibu pensiun sama pekerja. Sama pekerja. Ya, setelah ibu pensiun 2024 sama ibu di sini. Bareng pensiun. sama Ibu. Berarti Ya. Ibu tuh yang tadi, yang lagi kerja tadi. Nah, itu pekerja itu mah. Oh, yang kerja. Ya. Berarti kalau Ibu mah ada di Dalam lagi masak. Dan Ibu tuh katanya seorang dokter, benar, Pak? Bukan, seorang perawat. Nah, pensiun dari Dinas Kebakaran 2016. 2016. Ya, betul. Jadi sebelum pensiun sudah mempersiapkan lahan di sini. Lahan, betul. Sekarang lahannya itu ditanami apa aja sih, Pak? Kopi sama cengkeh. Ditanami kopi sama cengkeh. Cengkeh, betul. Untuk luasnya berapa hektar sih, Pak? Ya, Tanahnya kalau boleh kurang tahu. lebih 8 hektar, 10 lah. 8 sampai 10. 10 hektar. Ya. Ini kebayang ya, Tanah Pak ya? milik ini. Gimana? Tanah milik. SHM berarti ya? SHM, udah Waduh, sertifikat. luar biasa. Panen kopi biasanya berapa bulan sekali sih, Pak? Setahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi proses selama 3 bulan. Prosesnya selama 3 3 bulan. bulan, betul. Dan kopinya biasanya dikirim kemana tuh, Pak? Ini ada di Raja Desa ada. Di Raja ada iya, penampung juga. Iya, penampung dia. Bandar besar dia. Bandar besar. Ya. Dikirimnya kemana? Dari Raja Desa Biasanya tuh dari ke Surabaya. ke Surabaya. Iya. Jadi yang Itu dijadiin, ratusan ton di situ. waduh, Masya Se-Jawa Allah, Barat luar itu di biasa. Raja Desa di tampungnya. Salah satu contohnya kopi ini ya, Pak ya. Nah, Nah, ini kopi dari ini hanya kopi Kabupaten sedikit. Ciamis. Ciamis ya. Eh, Kopi Panjalu ini. kopi Panjalu. Ya, Sukamantri, Sukamantri. Dari 8 hektar nih, Pak. Biasanya panen dapat berapa ton tuh, Pak? 10. 10 ton. Iya. Harga kopi itu kan lumayan ya, Pak ya? Ya, antara 50-60 sekarang. 50 sampai 60. Iya. Berarti Bapak 1 tahun itu bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 60 juta ya, Pak ya? Benar nggak? 500 juta. 500 juta. 500 juta per tahun. Masya Allah, 500 juta per tahun. Iya. Kan 10 ton. Iya. Kali 50 Oh iya bener ya, maaf dikira 1 ton. Kalau 1 ton berarti ya 60 kurang juta. lebih lah. Kurang Ini bukan lebih. sombong lah gitu kan. Tapi alhamdulillah Ini kebetulan ada peningkatan 2 tahun inilah. peningkatan. Iya, dulu kan harga cuma 20.000. Oh, 20.000. Iya. 2024 itu cuma 20.000. Berarti Bapak melebihi gaji pensiun Bapak ya, Pak ya? Penghasilan Amin. per tahun di sini. Insya Allah, Masya Allah luar biasa. Insya Allah. Ini Masih Bapak kerja ini kan? maaf, tanam kopi jadi petani kopi di sini. Ini terinspirasi dari mana tuh, Dari Pak? Lampung. Dari Lampung. Iya, kakek anak-anak itu kan dulu punya di Lampung. Diterusin sama saya gitu. Lanjut ke sini, dikembangkan di daerah Jawa, Jawa Barat. Yang di Lampung dijual atau Enggak, gimana? Masih sama orang berjalan? lain. Masih berjalan. Terus masih berjalan. Jadi Bapak 1 hanya tahun sekali ke sana. 1 tahun ngontrol. Ngontrol. Pas panen. Iya, pas panen gitu. Masya Allah luar biasa. Masuk atau ke dalam, Dek? Boleh? Ayo ngobrol. Dari mana ini? Saya dari Bantarujek, Pak. Namanya siapa? Hakim, kan tadi udah Kang kenalan. Hakim ya. Oke, lupa lagi ya. Kalau udah tua begitulah. Ya nggak Gua apa-apa. pohoke sih inget. Jangankan Bapak, saya aja terkadang ya teman-teman kalau misalkan bersilaturahmi ke salah seorang atau ke satu keluarga yang tinggal di hutan itu suka lupa padahal udah kenalan, Ya, Pak. betul sekali. Karena Di saking- dalam atuh, Dek. Yuk, Ayo, siap, Pak. Ayo, dalam. 600 juta per tahun berarti kurang lebih per bulannya dapat penghasilan 50 jutaan ya, Pak ya. Aduh, melebihi gaji pensiun Bapak waktu di Ya, pemerintah kota. hitung-hitungan seperti itu deh ya. Heeh. Tapi kan orang itu tidak tahu prosesnya seperti apa. Iya betul. Prosesnya berapa tahun tuh Pak lamanya pengen dapat penghasilan kayak Dari gitu? mulai 3 tahun baru berbuah itu kopi. Heeh. Gitu kan. Nah, setelah itu baru terus meningkat. Heeh. Itu ya sekarang alhamdulillah gitu kan. Berarti yang 8 hektar Udah itu semua berproduksi semua lah. udah berproduksi semua yang 8 hektar itu. Udah. Masya Udah. Allah ya. Ini juga harus ditingkatkan sebetulnya 1 hektar itu harus dapat 2 ton 3 ton sebetulnya. Heeh. Tapi kan karena proses yang bekerja kurang gitu kan, pengurusan kurang akhirnya pendapatan juga kurang gitu kan. Baru 1 hektar itu baru 1 ton lebih lah. 1 ton lebih. Iya. Satu dalam 1 hektar. Nah, iya. Harusnya itu normalnya tuh 2 ton. Berarti kalau di Lampung mah udah dapat dari Udah 1 dapat ton. 2 ton kalau di Lampung. Kalau di Lampung kalau boleh tahu berapa hektar sih, Pak? Ya, kalau Lampung sedikit lah cuma 3 hektar. Masya Allah, tapi luar biasa alhamdulillah ya, Pak Amin. ya. Amin. Kalau misalkan 2 ton Amin. dari 3 hektar berarti kurang lebih 6 ton per tahun Iya. yang dari Lampung. Kali 50.000 itu udah Alhamdulillah, penghasilan tambahan ya, Pak ya. Alhamdulillah. Bonus dari Allah lah gitu kan. Kalau untuk pemeliharaannya sendiri nih Pak, tanaman kopi itu kategori mudah atau susah sih Pak?
Ya dikatakan mudah-mudah, dikatakan susah-susah. Kalau ya mudahnya itu kalau kopi itu kan tidak selamanya harus ditunggu kan, tidak seperti padi gitu kan. Kalau kopi itu kalau setelah di apa gulmanya disemprot gitu kan, udah selesai. Gitu Dibersihin. kan, meranting, membersihkan tunas-tunasnya, pemupukan seimbang setahun 2 kali, nah, itu udah bagus kopi gitu Jadi kan. perawatan pemupukannya hanya 6 bulan Setahun, sekali. ya Setahun setahun itu 2 2 kali. kali. 3 Iya, bulan atau 6 bulan. iya, Kurang lebih ya Pak ya, kayak ya gitu. kurang lebih lah. Berarti kalau untuk pembersihan gulma atau misalkan rumput liar dibilangnya di sini mah ya. Iya, Jadi setahun 4 disemprot. kali lah, setahun 4 kali lah. Jadi Gitu. enteng ya Pak ya. Iya, Jadi mudah lah nggak sebetulnya perlu sih tiap kalau hari. udah produktif gitu kan. Mm-mm. Kalau dari mulai buka menanam itu ya 3 tahun kan mulai berbuah itu Oh kan. mulai berubah 3 tahun gitu prosesnya berpuasa. 3 tahun. Iya, 3 tahun berpuasa itu. Jadi harus Dengan punya kopi. uang cadangan Ya, ya Pak ya. itulah. Jadi eh, proses dulu ya Pak ya. Sebelum Proses. jangan lihat hasilnya sekarang bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 600 juta per Tapi tahun. perjuangan yang 3 tahun Tapi itu kan. perjuangan yang 3 tahun karena dari pertama kali nanam kopi Iya. itu 3 tahun kosong, Kosong. Belum. nggak berbuah, belum Iya. mendapatkan penghasilan. Belum. Dan dilihat-lihat rumahnya tuh kayak 2 lantai ya Pak ya, rumah Ah. Bapak ini. Boleh Enggak nggak juga. saya keliling Boleh. sambil Mau lihat masuk? ke rumahnya? Boleh. Mau Nggak masuk apa-apa kalau sambil. misalkan diizinin sama Bapak. Ini seperti gudang. Nih, Dek, seperti gudang. Kang. Assalamualaikum. Salam. Nah, ya ada ibu Duh, di sini nih. Masya Allah, ini berarti ruangan apa nih Pak? Nah, apa ini? Ruangan. Oh, baju bagian bawah hanya dapur dan tempat Dapur. makan. Ini kan. Heeh. Nih. Nah, ini dapur, tempat makannya. Makan, ini Di sebelah sini dapur. Nih. Oh, ini ibunya, Nah, Ibu. nih. Kenalin nih, ibu nih. Ibu kenalin, Bu. Iya, Saya sedikit. Hakim dari Bantar Ujek. Misi. Oh, itu apa, Bu? Dapur kotor yang pakai tungku. Ini rumah buat yang kerja. Kan ada yang kerja sekarang itu ada berapa? 6 orang ya? Oh, 6 orang. 6 orang. Jadi di sini kerjanya. tinggalnya. Is, Hati-hati. nggak apa-apa, Bu. Ini hanya gini-gini aja. Oh, sih. tanaman Ibu. Nah, Ya, iya. taman bawang polong, bawang panjang ya. Iya. Terus stroberi. Cuman sayang stroberinya belum berbuah. Kalau Iya, misalkan udah ini berbuah, wah, kebetulan musim mau- hujan. mau di ini. mau Iya apa? sih, mau diperbaiki ini. Oh, diperbaiki. Iya. Jadi Ibu mencari kesibukannya kayak Iya, gini. ada Bapak nanaman kopi yang harapan. 8 hektar. Kadang-kadang ibu juga suka ikut ke kebun. Suka ikut gitu kebun. Ya, ikut-ikut aja. Sampai mana sih Pak tanahnya itu sampai Wah, ujung? sana. Oh, bawah yang curam Bawah itu. tuh, seberang juga tuh. Itu yang seberang itu Tuh. yang bersih itu. Tuh. masih Oh. punya kita. Yang seberang itu. Iya, masih. Ya. Oh, masih punya Masih. milik Bapak. Iya. Oke, berarti kalau dulu mah harganya murah ya Bu ya, Pak ya. Tanah di sini atau udah mahal? Iya, dulu 50.000 Dulu 50 Per tumbak. ribu per tumbak. Per bata. per bata. 50.000 itu berarti per 14 meter ya, Pak ya? Ya, persegi ya. 14 meter persegi. Kalau sekarang mungkin harganya udah melambung ya. Begitu. Apalagi ada tanaman kopinya. Ya, betul. Penghasilannya luar biasa. Amin, amin. Cuman akses jalannya aja yang Belum. susah. Ya, mudah-mudahan KDM bisa kesinilah membangun jalannya lah. Iya Pak ya, supaya untuk apa hasil panen kopinya nggak terlalu rumit ya Bu ya, Iya, nggak betul, terlalu betul, susah betul. untuk akses jalannya. Mudah-mudahan pemerintahan desa juga gitu memperhatikan lah. Ada perhatian Gitu kan, khusus. Betul, ada perhatian khusus lah. Iya, karena Soalnya daerah udah ini 15 kan, tahun nih. daerah ini kan dulunya kayak Hutan. seperti itu, hutan ya. Hutan bambu yang tidak terawat gitu. Kemudian kita buka, kita bersihkan, baru seperti ini sekarang. Prosesnya lumayan tapi ya 13 tahun Lumayan, sampai iya. 8 hektar. Betul. Berarti kalau waktu pertama, Pak berapa hektar yang ditanami kopi Pak? 3 3 hektar. 3 hektar. Jadi seiring berjalannya waktu nambah terus. Dan ini Pak maaf, kalau misalkan kopi ada langsung jadi pohonnya atau kayak pohon yang lain dicangkok kayak gitu Pak? Enggak, dari biji. Oh dari biji. Dari biji dulu. Ini nih. Maaf, mana? Ini. Oh ini. Ini. Ini salah satu Ini contohnya. salah satu contohnya ini nih. Yang ini yang siap tanam. Siap tanam ini. Berarti kalau misalkan dari segede gini ya Pak ya? Ya. Nah, itu berapa tahun Pak berbuah? 3 tahun. 3 tahun. Oh Kalau jadi sekarang ditanam 3 tahun itu udah produktif. udah produktif. Iya. Cuman kalau untuk faktor cuacanya harus cuaca yang dingin kalau kopi ya. Iya. Kalau cuaca panas bagus nggak sih Pak? Kurang bagus.
mempengaruhinya MDPL-nya dari itu harus 400 ke atas. oh Panas. MDPL-nya. Kalau musim kemarau itu kan rontok daunnya. Jadi kalau biji-biji dataran yang di depan itu buat jadiin bibit. Di bibit ini Ya, nanti. buat nanti. Enggak Kita jualan tanam. bibit juga, Bu? Enggak. Oh, enggak, dikira itu jual gitu, Enggak, jual enggak. bibit, enggak. Enggak, hanya buat kita Musim konsumsi aja, kita tanam. kemudian juga Sekarang kan lagi buka lagi tuh 1 hektar. Oh, buka lagi satu berarti Iya. nanti nambah 9 hektar ya. Gimana, Bu? Tadi boleh dilanjut apa tadi teh? apa? Tadi Ibu sempat kepotong sama Bapak tadi ngomong ya. Apa ya? Lupa lagi Bu ya juga. Dan kalau ini Pak, yang sebesar ini berarti ini yang usia 3 tahun ini yang kayak gini. Iya, betul. Yang 3 tahun ya Pak ya? Iya. Enggak, yang 3 tahun itu sebesar segini Oh gini, tingginya. udah tinggi. Ini kan udah di stek, ini udah di stek nih. Udah di stek. Iya, udah disambung ini kan. Rata-rata kopi semuanya kan disambung. Dan ini, Ya, ini membutuh hasilnya ini. ini enggak maksudnya, ini kopi, buah kopinya kan Bu ya. Itu. Ini untuk panen berapa bulan lagi nih Pak? Ini 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Berarti Ya. bentar lagi panen raya di sini ya Bu ya. Ya, bulan Juni lah. Ah, ah. Bapaknya boleh di sini Pak. Untuk terakhir nih, kata-kata buat para penonton, kata-kata motivasi lah. Pengen sukses seperti Bapak. Sebenarnya kan Bapak juga berawalnya dari hiburan atau dari mimpi, ternyata Allah ngasih jalan. Ya. Gimana tuh? Ya semangat. Semangat Itu aja. lah, semangat. Harga pasti mengikuti. Jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Tetap semangat. Hadapi Tetap berjalan karena ujian cobaan itu Pasti dalam ada. hidup pasti ada. Yang penting kita jalani Iya. dan nikmati, syukuri ya Bu syukuri ya. itu Gitu, utama. yang utama. Iya. Jangan lupa juga dengan doa. Doa Ya. ya. Ada peribahasa, kalau peribahasa mengatakan pakai jalur langit. Ya. Jalur Itu. langit itu kita Insya Allah. sholat yang 5 waktu atau sesuai kepercayaannya masing-masing, sesuai agama masing-masing, berdoa minta kepada Tuhan yang Maha Esa supaya dilancarkan. Iya. Amin. Ibu Segala juga dikasih sesuatunya. jalan keluar ya Bu ya. Iya, amin, Nah, amin. dari amin. awalnya tadi kan udah dibilang, saya sampai berulang-ulang kali nih bilang kayak gini, berawal cuman hanya sebatas mencari kesibukan, hiburan, ternyata Allah kasih jalan penghasilan yang sangat luar Iya. biasa. Betul sekali. Oke. Makasih ya. Siap Ya. sama-sama Bapak, Makasih. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, Amin. berkah selalu. Mudah-mudahan Baik, teman-teman. yang termotivasi. Mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dari video ini. Dan kita juga harus ngikutin jejaknya Bapak Galih Galih, dan betul. juga Ibu Edah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan pengen sukses harus ada action. Jangan hanya berhayal, hanya bermimpi doang Mimpi, juga nggak betul. usah ya Pak ya. Iya. Betul. Mimpi terus pengen sukses, kerjaannya tidur terus. Ya. Tidak. Manfaatkan peluang yang ada. Kalau kita punyanya tanah, manfaatkan tanah tersebut. Ya. Tanami kopi, tanami Sekecil cengkeh, apapun juga. tanami buah-buahan Ya. dan juga yang lainnya. Kalau kita punya modal itu lebih baik lagi, Baik lebih lagi, bagus lagi. betul. Saya Kang Rima pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.